melanjutkan materi yaitu mengenai larutan asam dan basa. Pelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui diskusi diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan teori asam basa Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Dewey. Baik, diskusinya kita sudahi ya. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, nanti kalian buat presentasi di video, kemudian kirim ke grup ini ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal LKPD nomor 2. A. Pasangan asam basa konjugasi HNO2 dengan NO2. HNO2 sebagai asam dan NO2 sebagai basa karena HNO2 memiliki H yang lebih banyak. Yang kedua, CH3COOH dengan CH3COOH 2 min. CH3COOH sebagai basa dan CH3COOH 2 min sebagai asam karena CH3COOH 2 min memiliki H yang lebih banyak. B. Pasangan asam basa konjugasi. Yang pertama, HCO3 dengan H2CO3. HCO3 sebagai basa dan H2CO3 sebagai asam karena H2CO3 memiliki H yang lebih banyak. Yang kedua, NH4 dengan NH3. NH4 sebagai asam dan NH3 sebagai basa karena NH4 memiliki H yang lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 5, perbedaan sifat asam dan basa. Sifat asam yaitu rasanya asam, dalam air menghasilkan ion H+, dapat merubah warna kertas lakmus biru menjadi merah jika ditetesi larutan fenolfetalin, tak berubah warna, bersifat korosif atau menyebabkan korosi pada logam. Kemudian sifat basa yaitu rasanya pahit, dalam air menghasilkan ion OH negatif, dapat mengubah warna lakmus merah menjadi biru jika ditetesi larutan fenolfetalin, warnanya berubah menjadi merah muda, bersifat kaustik atau licin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menanggapi presentasi dari kelompok 2 yang menjawab mengenai perbedaan sifat asam dan basa. Jadi tadi dikatakan bahwa kalau asam rasanya masam, kalau basa rasanya pahit. Tapi itu jangan digunakan untuk indikator ya. Kalau zat berbahaya masa iya mau dirasakan, kan nggak mungkin, nggak boleh ya. Kemudian untuk mengidentifikasi larutan asam dan basa bisa menggunakan lakmus. Lakmus itu ada 2, ada lakmus merah dan juga lakmus biru. Kalau asam itu bisa memerahkan lakmus biru, sedangkan kalau basa itu bisa membirukan lakmus merah. Nah, kalau sifatnya asam itu bersifat korosif. Korosif itu maksudnya adalah dapat mempercepat korosi pada logam. Kamu bisa melihat contohnya adalah pagar besi. Pagar besi itu kalau
terkena asam, misalkan hujan asam ya, hujan yang sifatnya asam, nah itu akan menyebabkan percepatan korosi atau karaten kalau bahasa Jawanya. Tahu ya kalau karaten? Ya Bu, saya tahu karaten. Jadi larutan besi karo kena larutan asam akan cepat karatan. Iya betul, karena kan asam itu punya sifat korosif. Korosif itu bisa mempercepat karat atau korosi. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi di sini? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita simpulkan saja ya pembelajaran hari ini. Jadi silahkan kalian coba simpulkan lewat voice note juga apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini. Yo, siapa? Saya Bu. Jadi kami menyimpulkan bahwa teori asam basa ada 3, yaitu Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis. Untuk mengidentifikasi asam basa, caranya adalah menggunakan indikator asam basa. Indikator asam basa terdiri dari indikator kimia dan alami. Ya, tepat sekali ya kesimpulannya, yaitu yang pertama adalah mengenai teori asam basa. Itu ada 3 jenisnya. Yang pertama menurut Arrhenius, kemudian yang kedua menurut Bronsted-Lowry dan juga Lewis. Kalian sudah mempelajarinya, berarti kalian sudah bisa membedakan yang mana asam dan yang mana basa menggunakan ketiga teori tersebut. Kemudian untuk identifikasi asam basa bisa menggunakan indikator. Indikatornya adalah ada indikator kimia dan juga indikator alami. Sudah paham semua ya? Saya sangat senang dengan diskusi dengan kelompok. Saya jadi makin paham mengenai materi ini. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai indikator dari bahan alam. Nah, nanti kalian secara kelompok akan melakukan percobaan membuat indikator asam basa dari bahan alam. Nah, untuk cara kerja dan alat dan bahan yang akan digunakan nanti akan saya upload di LMS kita ya. Terima kasih anak-anakku, sampai ketemu lagi ya untuk pelajaran minggu depan. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.